ini mau masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan cedera. Oke. Kapan nikah? Itu ada orangnya, coba langsung tanya. Eh, Kapan nikah? Jadi kan ceritanya Kak Tony dulu waktu final Tiga mahasiswa Liga Mahasiswa di Jogja, Jogja. Ubaya lawan WU, cuman main Final beres itu menit, enggak 38 detik. 38 detik, habis layup jatuh, terus nggak bangun lagi. Bangun sih, berusaha bangun tapi Berusaha nggak bangun. bisa main lagi. Nah itu kan ternyata kena ACL ya. Mm-mm. Reaksinya waktu pertama kali tahu kalau Nathan itu kena ACL itu gimana? Eh, Pertama yang harus kalian semua sadari ya, sebagai atlet itu cedera itu pasti ada gitu. Bukan kita yang mau gitu, cuma bukan kemauan kita untuk cedera gitu, cuma kalian tuh harus prepare yang terburuk gitu lah. Jadi kalau menurut gue emang itu udah saatnya aja gitu loh cedera gitu. Jadi kayak gue nggak sedih karena gue cedera gitu. Gue sedih waktu itu karena gue nggak bisa perform di final gitu untuk membawa Ubaya gitu. Nah itu doang yang gue sedihnya gitu. Makanya gue kayak setelah cedera itu gue nangisnya kayak. Jadi ini setelah cedera gue tuh masih pengen banget main gitu loh. Gue tahu nih lutut gue udah nggak bener nih, udah nggak bener. Cuma tuh gue masih pengen main gitu di lapangan. Jadi kayak di pinggir lapangan gitu, di belakang bench itu tuh gue masih jogging terus disuruh putar balik gitu, muter balik gue gitu kayak balik gitu kan. Itu tuh udah aneh deh, kaki gue udah ngerasa yang aneh gitu. Nah habis itu gue kayak ayo dong gue pengen main nih, masih pengen main gitu. Terus jadi kan di sana ada kayak fisioterapi atau tim medis gitu kan di sana. Terus gue disuruh loncat dong. Dia bilang coba kata nih kamu loncat bisa nggak. Wah pas disuruh loncat gue udah nggak bisa tuh, udah nggak kuat, kayak udah nggak usah deh. Habis itu udah gue duduk kayak badan gue tiba-tiba meriang gitu kedinginan. Terus apa gue pakai anduk, pakai baju segala macam. Udah habis itu gue di situ nangis anjir. Berarti Nangis nangis sedih. sih di pinggir lapangan itu Iya nangis. nangis gue kayak tutupin anduk gitu, gue sedih aja. Sedihnya tuh karena ya itu karena gue nggak bisa perform gitu di final itu. Padahal itu yang gue nanti gitu. Udah Ya untungnya juara gitu. ya udah Wah kalau udah misal nggak juara gue bisa nangis bombay aja. itu udah keren banget, udah bisa ngalahin UPH juga waktu itu di semifinal. Ya di semifinal itu kan? menurut kita itu lawan terberat. Iya makanya ya nggak banyak yang ngira Ubaya bisa sampai sejauh itu, apalagi di semifinal ketemu sama Nah, UPH. Makanya ya mungkin kecewanya di situ ya, udah hmm, sampai berjuang sampai final tapi ternyata di final nggak bisa ya. main. Terus proses recovery-nya untuk cedera ACL itu yang dijalanin gimana? Jadi gue operasi di Filipina. Itu gue stay di Filipina selama 1 bulan. Itu ditanganin sama fisioterapi sana gitu. Ditanganin sama fisioterapi sana, dia ngejelasin kamu harus apa segala macam. Setelah 1 bulan itu gue balik, gue ngejalaninnya sendiri gitu tanpa mereka yang di Filipina gitu. Nah terus recovery itu dari normalnya 1 sampai 6 bulan itu lu cuma bisa penguatan doang. Penguatan tuh contohnya ya udah lu kuatin paha, apa kayak apa sih, kayak ankle lo untuk ngelindungin lutut ini gitu. Nah 6 di 6 bulan itu lu udah boleh megang bola tapi nggak boleh body contact, nggak boleh bersentuhan gitu. Kayak lu udah boleh touch gitu, lu udah bisa dribble, lu bisa shooting apa segala macam, balikin agility kaki gitu, kecepatan kaki gitu 6 bulan gitu. 6 bulan. Setelah 8 bulan itu lu baru boleh tanding game body contact apa segala macam gitu. Nah tapi gue termasuk dibilang lama enggak, dibilang cepet juga enggak. Jadi gue di 5 bulan udah mulai dribble,
di 7 bulannya gue udah mulai tanding. Kuncinya satu sih, kalau misal cedera ACL itu, kalau lu trauma itu lo nggak akan bisa balik ke peak perform lo yang sebelumnya. Karena kalau misal lu trauma, lu pasti akan takut-takut dan nggak akan berkembang gitu. Kalau gue trauma awalnya gitu, cuma gue ngelawan diri gue sendiri kayak gue kalau misal traumaan terus gue nggak akan bisa balik ke peak gue yang sebelumnya gitu. Dan orang-orang bilang katanya setelah ACL itu biasanya tambah lebih kuat atau tambah lebih oke gitu. Nah, jadi gue pengen kayak yang orang-orang bilang gitu, jadi gue nggak pengen traumaan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kaki gue nggak ada masalah dan nggak pernah ada rasa sakit sama sekali sih. Ada beberapa orang yang ACL masih ada yang ngerasain kayak nekuknya masih sakit lah atau apa gitu. Nah gue bersyukurnya gue nggak kayak gitu. Sakitnya sakit banget ya. Sakit lu gimana sih rasanya, lu lagi layup turun terus bunyi kayak krek gitu. Itu tuh lu lagi drive kencang gitu ya, terus lu bunyi krek itu di lutut tapi kedengeran sampai kuping. Coba lu bayangin gimana lo rasanya kayak krek gitu. Gue pikir tuh kayak tulang gitu karena bunyinya krek gitu, ternyata otot tuh. Terus kalau dari abis cedera itu dampaknya buat angkatan sendiri, sebenarnya cara mainnya atau gimana rasanya feeling the game-nya. Ya itu yang paling susah sih, karena uh, cari feel the game-nya itu yang susah. Kayak lu harus ngapain gitu, kayak lupa segalanya gitu. Dan apalagi lu kayak lu punya kaki yang baru gitu, lu kayak merasakan hal yang beda lah gitu. Cuma uh, belajar itu nggak cuma lu di ngelakuin gitu, kayak lu uh, main atau lu langsung ada di lapangan gitu. Belajar pun lu juga bisa kayak lu lagi duduk di bench atau lagi latihan lu. Jadi selama gue cedera pun gue tuh nggak miss di latihan gitu, karena gue pengen ngeliat gitu nanti di dulu kan NBL kan, di NBL tuh karena levelnya beda gitu, jadi gue pengen tahu NBL tuh kayak apa sih gitu. Nah jadi gue kayak beradaptasinya lewatnya cuma lihat mata aja sih. Terus kalau dari cara mainnya kan ada yang kadang abis ACL terus nggak berani Ya. lompat-lompat kayak dulu gitu. Kakak kan ngerasain itu juga nggak? Justru enggak karena itu dia di proses 6 bulan ke 8 bulan itu gue merasa kayak gue masih trauma gitu. Kayak gue lay up gitu, untuk lompat gitu gue masih takut apa segala macam. Untuk landing gue masih takut karena posisi pas gue cedera itu kan gue lagi lay up terus gue landing kan. Yeah. Pas landing gitu gue jadi kayak nggak berani numpuk yang kirinya yang kaki yang cedera gitu. Nah terus ya itu selama 2 bulan itu untuk ke body kontaknya itu yang 8 bulan udah bisa game itu. Nah di situ proses 2 bulan itu gue menghilangkan trauma gue gitu. Jadi pas gue balik gue udah kayak nggak merasakan apa-apa aja gitu. Kayak udah biasa aja gitu. Berarti sekarang udah ngerasa baik-baik aja, nggak pernah ngerasain Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Semoga nggak lagi lah, semoga nggak. Iyalah, janganlah gila itu paling nggak enak asli. Berarti kalau sampai kayak gitu, kalau dilihat kayak dari cross kaki kanan kaki kiri sama kayak gitu, terus dia sekarang bisa main, itu kayaknya emang perjuangan banget ya. Bisa gitu ya. Terus mau tanya kalau tentang pandangan kalian sendiri tentang basket ya, baik basket Indonesia atau basket dunia lah. Dari dulu main dari SD sampai sekarang, kira-kira yang dirasain apa sih yang berubah dari dunia basket sampai sekarang ini? Kalau gue merasakan perubahannya cuma satu, basket sekarang tuh lebih modern. Dalam artinya gini loh, modernnya sekarang permainan lebih cepat gitu. Paham gak sih, kalau misal di basket tuh ada namanya
posesi per posesi gitu. Jadi tuh gue pernah baca apa gimana ya, gue lupa. Gue takut takut dibilang so tau gitu. Gue gak ngerti. Tapi gue pernah baca waktu itu katanya basket sekarang tuh possessionnya tuh bisa sampai per game itu bisa sampai 90 sampai 100 posesi dalam satu pertandingan. Dulu tuh biasanya cuma 60 70. Berarti kan perbedaannya kayak sekarang kan semakin cepet gitu loh, intensitinya gitu. Itu sih yang pertama ya. Gue takut so tau gitu ya, gue maaf. Cuma gue pernah baca waktu itu. Nah yang kedua, kalau yang gue lihat ya, yang gue lihat itu sekarang big man itu kayak kurang kalau misal big man nggak bisa nembak 3 point sekarang. Sekarang di mana-mana tuh big man bisa 3 point gitu kan. Iya. Kayak yang gue lihat ya, kalau misal lu cuma big man yang kayak cuma post up gitu, terus rebound apa segala macam, itu tuh kayak ada yang kurang lah kalau menurut gue. Jadi semakin modern aja gitu. Itu sih perbedaannya. Iya. Terus kalian ngikutin NBA juga kan pasti? Ikut. Ngikutin. Nggak ada. Seharusnya nggak ada sih orang suka basket yang nggak ngikutin NBA. Benar. Nah, kalau ngelihat dari NBA sendiri, ada nggak sih dampak dari permainan NBA yang dilihat itu ke permainan pribadi? Iya, pribadi. Ya, biasanya gue juga bisa belajar dari YouTube gitu ya. Nah, itu gue kalau ngeliat NBA, gue nggak ngeliat yang kayak dia proses ngedangnya apa segala macem gitu. Karena menurut gue itu bisa, cuma maksud gue itu masih susah untuk kesana gitu. Kayak gue paling ngeliat NBA itu kayak contohnya yang simpel-simpel aja kayak Stephen Curry gitu-gitu. Maksudnya itu gerakan yang masih bisa lu contoh gitu. Kayak siapa ya, misal kayak Black Griffin gitu lah. Lu mau ngedang gini-gini kan susah gitu dilakuinnya di Indonesia gitu kan. Jadi gue kalau ngeliat Stephen Curry gimana cara dia create space untuk shooting, atau kayak dia ngelewatin musuh dengan gampang apa segala macam, terus kayak pick and roll gitu-gitu tuh gue masih ngelihat dia gitu. Berarti cuman apa ya, kayak diambil yang bisa Iya dilakuin benar aja ya. Iya, terus kadang-kadang gue kayak suka cari kayak gimana sih mereka tuh main NBA kok bisa kayak gitu sih, kayak gue cari-cari latihannya gitu. Sama kayak trick shot itu juga ngikutin. Kalau trick shot mah itu mah cuma iseng, Happy aja. happy aja. Terus Kelton pernah main di level lokal, dari profesional, KU profesional di Indonesia. Terus pernah juga main di level internasional baik di timnas atau di ABL sekarang. Yang dirasain sama main di lokal dan di internasional itu, perbedaannya dari basket lokal dan internasional itu apa? Banyak lah perbedaannya. Yang pasti level terus dia punya pengalaman bermainnya pasti kan jauh di atas kita gitu. Tapi terus juga sebenarnya juga banyak kendalanya juga kalau misal kita bekerja sama pemain asing gitu kan. Contohnya dari segi bahasa gitu kan, mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia nggak bisa berkomunikasi dan akhirnya miskomunikasi gitu. Itu kendalanya. Terus abis itu biasanya pemain asing itu dia percaya sama dirinya dia sendiri gitu, jadi dia bermain untuk dirinya untuk memenangkan tim. Padahal kalau misal dia bisa berbaur dan membantu kita juga gitu, itu maksud gue bisa jadi lebih baik gitu. Tapi kebanyakan gitu pemain asing kan biasanya dia percaya sama dirinya sendiri gitu. Terus apalagi ya, tapi yang apa namanya, yang bisa diambil pelajarannya gitu ya, kita jadi bisa maksudnya apa ya, kita jadi bisa belajar sama dia dan menaikkan level diri kita sendiri gitu. Kalau misal kalian emang pengen, atau gua gitu ya, pingin naik lagi ke level yang di atas gitu. Itu. Terus sekarang jadi pemain profesional, seneng nggak sih jadi pemain profesional?
ada suka dan dukanya pasti kalau jadi pemain profesional itu. Kalau menurut gua, kita ngomongin sukanya dulu ya. Sukanya itu kalau menurut gua, gimana sih lu hobi terus dibayar gitu. Awalnya lu cuma hobi doang gitu karena lu seneng ngelakuinnya. Tapi karena lu suka dan tekun ngelakuinnya, jadi kayak ada yang menghargai hobi lo gitu. Jadi lu dibayar. Itu maksud gua pekerjaan yang paling mudah lah kalau menurut gua mah. Iya gak sih? Kayak lu seneng ngelakuinnya gitu, walaupun lu capek gitu, capek apa segala macam, cuma lu seneng gitu ngelakuinnya gitu. Cuma kadang-kadang emang ada bosannya gitu, pastilah ada, semua kerjaan pasti ada jenuhnya lah gitu. Cuma kan gitu kan, gimana caranya kita untuk ngatasin kejenuhannya itu kan. Dukanya kalau menurut gua, masa remajanya tuh kayak direnggut gitu. Bahasanya gimana, ini gue jabarin nih. Waktu nakalnya kurang kayak Nggak, potong gitu ya. Nggak waktu nakal, jadi kayak ya di saat lu lagi main gitu kan, di saat lu lagi main misal sama teman-teman ngumpul, ya gue nggak bisa, mungkin gue lagi di luar negeri tanding atau apa gitu, atau gue latihan atau gimana. Kayak misal kadang kan gue pertandingan Jumat Sabtu Minggu, padahal weekend tuh biasanya kita pergi hangout apa sama teman-teman gitu kan. Jadi lu kayak nggak bisa, jadi lu kerjanya cuma basket aja gitu. Cuma ada waktu nanti kayak bisa off season gitu, ya udah lu bebas lu mau ngapain gitu. Ya ada suka dan dukanya ya. Baru bisa main lagi. main baru bisa mengeksplor lagi. Mengeksplor gak tuh? Gitu. Jadi sebenarnya senang-senang aja ya. Seneng. Serius seneng. Terus ya udah, sekarang aku mau kasih apa kayak short question gitu sih, jawabnya jangan lama-lama. Oke. Yeah. Siap nih gua. Udah siap ya. Makanan favorit? Mie goreng pasti. Mie goreng apa nih? Mie Indomie. Enak banget loh itu. Lu nyium baunya aja kayak, wah gila, aromaterapi nih. Makan nasi Iya kan, goreng kayak aja dicampur Indomie. Iya, aduh. Iya kan? Krengsengan. Kalau di sini ngomongnya krengsengan ya. Idola basket di NBA. Stephen Curry. Idola basket di Indonesia. Nggak ada. Jujur aja nggak ada gue, karena kan gue udah bilang di awal karena gue nggak begitu tahu sejarah basket Indonesia gitu. Iya bener kan? Beneran nggak ada. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Maaf ya. Terus pelatih paling kejam? Buset. Pelatih paling kejam. Semua pelatih itu kejam tapi pasti ada tujuannya gitu. Tapi gue bisa sebut pelatih paling kejam gue adalah Andre Iwadi. Sekarang dia pelatih Garuda Bandung. Itu tuh kejamnya tuh, wah gila men. Kalau latihan tuh buset deh, jam 5 pagi lu udah teriak-teriak dia gitu. Kalau menurut gue dia kejam, cuma kayak kejamnya itu nggak asal yang kayak lu ngomel-ngomel doang gitu. Dia cuma kayak mau nge-push lu untuk jadi yang lebih baik aja. Tapi memang kalau aku lihat waktu latihan sama Ko Andre itu seru, nontonnya seru. Nontonnya seru. Yang dihukum beda. Gila, mau mati. Tapi pemainnya banyak yang jadi jago. Contohnya? Ya, yang lain. Yang lain. Iya, bener. Salah dong ya. Iya, nggak ada. Pada berguguran ya. Ada lah, Yeriko kan masih aktif. Oh iya, Yeriko. Yeriko masih aktif. Tapi itu juara Liga Mahasiswa juga. Iya. Kalau menurut gue meskipun nggak megang langsung di Ubaya okay. Ya. Iya. Kalau menurut gue juga kita kan kebanyakan kan pemain Ubaya waktu itu ada 8 pemain CLS yang bermain untuk Ubaya gitu. Jadi kita tuh pagi latihan CLS, yaitu pemainnya yang anak-anak Ubaya itu gitu. Jadi kita kayak sebenarnya perpaduan antara Ko Andre dan Koeli tuh, Koeli kan pelatih Ubaya ya, itu tuh bagus sih kalau menurut gue. Karena apa ya, kalau Ko Andre tuh paginya biasanya itu dia ngomongin tentang defense doang gitu. Offense kayak ya kayak basic aja, kayak 2 lawan 1, 3 lawan 2, 4 lawan 3 gitu-gitu. Terus pick and roll gitu-gitu kan. Kayak nah, kalau di Ubaya offense doang tuh biasanya. Tapi Koeli juga marah kalau bisa pemainnya nggak defense gitu. Jadi kayak pas di Ubayanya kita latihan kayak offense gitu. Terus sih kayak
cari touch gitu-gitulah. Terus habis itu pelatih paling inspirasional. Pelatih paling inspirasional. Dulu ada sih kayak pelatih SD gua yang pas waktu di SD itu dia yang kayak dia tuh kayak hidupnya cuma basket doang gitu loh. Paham gak sih? Nggak cuma basket doang sih, ya dia punya kehidupan lain gitu maksudnya. Cuma waktu pas latihan gitu apa segala macem dia kayak, karena gue waktu itu masih kecil kan, jadi kayak pasti kan ada mengidolakan gitu kan, mengidolakan, ih gila gue kalau bisa sama dia gitu mungkin gue bisa jadi pemain bagus kayaknya ya, bisa jadi pemain basket gitu. Ya, dia sih. Namanya siapa namanya? Om Wasis. Sampai sekarang Sampai sekarang masih kontak-kontakan. masih ngelatih juga di. Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang dia cuma kayak ngikutin basket. Ngikutin basket juga katanya udah jarang-jarang. Terus kalau di sekarang CLS, teammate favoritnya siapa? Semua favorit. Yang paling deket deh, paling deket. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Yang paling dekat ya? Otu. 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 Karena gue sama-sama dari Jakarta. Oh iya benar-benar. Iya. Tim NBA favorit? Udah Golden pasti State pasti. Sama Lakers sih. Dulu Lakers karena ada Kobe Bryant. Benar. Sama berarti sukanya Lakers. Lakers. Terus sekarang kalau Lakers ada LeBron, Eh, LeBron atau Curry? Curry lah. Ini kalau LeBron sih emang menurut gue dia emang pemain NBA kayak pemain NBA nomor 1 gitu lah, kayak nggak ada yang bisa jaga dari segi manapun gitu lah. Cuma kan kalau Stephen Curry kan gue suka karena dia jago untuk create space gitu-gitu, terus 3 point kayak simple basket aja gitu dia main. Kalau LeBron kan anjir otot banget nih, siapa yang mau jaga? Pemain NBA nggak bisa jaga anjir, gimana pemain ini Yang lain-lain. iya. Prediksi juara NBA? Tahun ini Iya. Golden State, tetap Golden State. Loh, tapi Golden State akhir-akhir ini kalah loh ya tanpa Steph. Ya tanpa Steph, Oh, tanpa iya. Stephen Curry, tanpa kemarin Draymond Green sempat berantem sama Kevin Durant, terus tanpa Bogey Cousins juga belum main. Kayaknya Bugi nggak bakal main deh. Kenapa ya? Cederanya nggak balik-balik. Iya gitu. makanya. Terus Pelan-pelan. hobi di luar basket? Hobi luar basket, main game. PUBG. Banyak sih gue hobi di luar basket, kayak gue suka kayak nonton gitu, nonton terus makan gitu. Seneng gue makan, seneng banget gue makan. Iya. Terakhir. Bukan makan temen ya. Wah. Bukan Wah. makan biasa, makan bukan makan teman. Terakhir. Kapan nikah? Itu ada orangnya, coba langsung tanya. Kapan nikah? Nantilah kayaknya. Sabtu ya pokoknya. Sabtu Iya Minggu lah ya. benar, hari Sabtu. Hari Sabtu. Jangan lupa ya datang hari Sabtu. Hari Sabtu nggak tahu kapan. Iya pokoknya hari Sabtu. Hari Sabtu. Atau pas hari Rabu aja ya biar low budget ya. Biar pas pada kerja. Undangan dikit. Undangan dikit, nggak ada yang nggak datang. habisin. Terus ini terakhir ada tips buat teman-teman muda kalau pengen jadi pemain profesional. Tipsnya kalau menurut gue sih nggak ada kata lain sih selain latihan dan kerja keras. Nih. Ya. Deh, gitu siap. Deh. Tipsnya itu aja kalau menurut dari gue, karena gue dulu juga gila latihan sih. Gila itu karena apa ya, dulu kan kalau di Jakarta nih ya, gue tuh kalau di Jakarta kalau nggak main basket tuh kayak ada yang kurang gitu setiap hari, padahal nggak ada jadwal latihan gitu. Cuma kayak walaupun latihannya jauh gitu dari rumah gue gitu, gue samperin gitu karena gue seneng aja gitu main basket gitu. Yang paling penting lu harus cinta dulu deh sama basket. Kalau misal lu cinta, pasti nanti ada jalannya untuk menuju ke yang baik-baik. Sebenarnya kan kadang emang kalau lihat ya ini yang aku rasain sendiri ya, Nah, jenuh aja sih latihan, males capek. ya itu Terus yang latihan- nggak boleh tuh itu. Latihan fundamental tiap hari, dribble passing gitu Ya, doang. ya itu yang nggak boleh. Nah kalau gue dulu ya seneng aja gitu ngelakuin karena gue cinta aja. Yang penting tuh cinta dulu sama basket, baru nanti semuanya datang. Terus harapan buat CLS di sini nih. Yang pasti jadi juara ABL lah.
harapannya itu kan, harapannya. yang paling tinggi lah harapannya itu. Terus terakhir banget nih, harapan untuk basket Indonesia. Terakhir banget dari tadi, terakhir banget. Terakhir. Harapan buat basket Indonesia. Kalau gue ya, kalau gue pribadi, gue pengen nggak usah muluk-muluk deh, samain aja dulu sama Filipina, basket Filipina. Udah nggak usah muluk-muluk, itu aja. Kalau menurut gue pribadi, dah. Harus nyamain Filipina. Iya, harus samain Filipina. Gue nggak bilang untuk ngelewatin ya, lu samain aja dulu sama Filipina. Oke. Thank you. Oke.